Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Arif Nurdiansyah. Saya dari Prodi Informatika kelas IT 203. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS dari mata kuliah kalkulus. Lanjut, kita masuk ke dalam soal yang pertama. Di sini kita disuruh cari solusi derivatif dari persamaan A sampai C. Kita masuk ke persamaan yang pertama, yaitu yang A. Di sini ada Y1 sama dengan 4X pangkat 2 dikurang 2X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 4. Nah, di sini untuk pencarian manualnya ada di sini. Kita menggunakan rumus derivatif, yaitu ada D per DX dalam kurung Y1 sama dengan D per DX dalam kurung 4X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 4. Maka hasilnya adalah 12X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 2. Ini hasilnya ada di sini. Nah, di sini adalah solusi derivatif using symbol lab. Hasilnya sama, 12X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 2. Untuk plotting grafik persamaan A juga sama. Di sini kita menggunakan simbol lab juga. Ini adalah plotting grafiknya. Lanjut, kita masuk ke persamaan yang B. Sini ada Y2 sama dengan 2 kosinus 2X. Untuk pencarian manualnya, sini kita masih menggunakan rumus dari derivatif, yaitu D per DX dalam kurung Y2 sama dengan D per DX dalam kurung 2 kosinus dalam kurung 2X. Maka hasil yang didapatkan dari rumus tersebut adalah min 4 sinus dalam kurung 2X. Untuk menggunakan simbol lab juga sama, kita mendapatkan hasil min 4 sinus dalam kurung 2X. Dan ini adalah plotting grafik dari persamaan yang B. Ini saya ambil juga dari simbol lab. Kita masuk ke persamaan yang C. Di sini ada Y3 sama dengan 5 eksponensial pangkat min 2X. Untuk pencarian manualnya ada di sini. D per DX dalam kurung Y3 sama dengan D per DX dalam kurung 5 eksponensial pangkat min 2X. Untuk hasil dari rumus ini, kita mendapatkan hasil min 10 eksponensial pangkat min 2X. Dan ini juga dari simbol lab kita mendapatkan hasil yang sama, yaitu min 10 eksponensial pangkat min 2X. Dan ini adalah plotting grafik persamaan yang C. Ini kita ambil dari simbol lab juga. Lanjut, kita masuk ke dalam soal nomor 2. Kita disuruh cari solusi integral dari persamaan A sampai C. Nah, untuk solusi integral ini kita ambil langsung dari simbol lab. Kita lihat di sini. Ini untuk solusi integral dari persamaan yang A. Hasilnya adalah ini. Dan untuk yang B ini, yang B itu adalah Y sama dengan 2 kosinus 2X. Hasilnya di sini. Ini kita ambil dari simbol lab. Ini untuk yang C. Kita masuk ke dalam soal yang nomor 3. Di sini kita disuruh cari solusi integral parsial dari Y5 sama dengan Y3 dy2. Dan ini untuk pencarian manualnya seperti ini. Kita menggunakan rumus juga. Ini rumus integral parsial namanya. Dan hasilnya ada di sini. Hasilnya adalah min 5 eksponensial pangkat min 2X kosinus dalam kurung 2X plus 2 kosinus dalam kurung 2X. Ini untuk hasilnya. Hasil dari pencarian manual ini. Lanjut, kita masuk ke soal yang nomor 4. Di sini kita disuruh cari solusi derivatif parsial dari persamaan yang D. Persamaan yang D di sini ada Y sama dengan 4X pangkat 3Y dikurang 2X pangkat 2Y dikurang 2XY ditambah 4. Nah, ini kita jumlahin satu-satu dulu. Di sini kita masih menggunakan rumus derivatif juga. Cuma bedanya ini kita menggunakan derivatif parsial yang dimana ini dijumlahkan secara satu persatu. Contohnya kayak gini. D per DX dalam kurung 4X pangkat 3Y sama dengan 4 dikali 3X pangkat 3 min 1 dikali Y. Nah, jadi hasilnya adalah 12YX pangkat 2. Untuk yang kedua ini kan ada 3.
Nah, untuk yang kedua, di sini ada D per dx dalam kurung 2x pangkat 2y sama dengan 2 dikali 2x pangkat 2 min 1 dikali y. Nah, hasilnya adalah 4yx. Lanjut ke yang ketiga, di sini ada D per dx dalam kurung 2xy sama dengan 2 dikali x pangkat 1 dikurang 1 dikali y sama dengan 2y. Nah, kalau untuk hasil yang ketiga ini adalah 0. Maka dari pencarian kita ini hasilnya adalah 12x pangkat 2y dikurang 4xy dikurang 2y. Lanjut kita masuk ke dalam soal yang terakhir, yaitu soal yang nomor 5. Di sini kita disuruh jelaskan manfaat metode integral untuk programming di bidang informatika. Pertama kita masuk ke integral dulu. Di sini integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika bersama dengan inverse-nya, atau juga bisa disebut dengan kebalikan dari pendiferensial atau disebut anti turunan. Nah, untuk integral digunakan dalam informatika itu, integral digunakan untuk membuat ray tracing ya. Ray tracing adalah suatu metode untuk menghasilkan gambar yang dibuat dalam lingkungan komputer 3D. Cara kerjanya adalah dengan mengikuti jejak tracing suatu sinar ray dari suatu mata imaginer yang melalui sebuah piksel di layar virtual dan mengakumulasi kontribusi setiap sinar dalam scan di piksel tersebut. Setiap sinar yang berasal dari mata diperiksa apakah berpotongan atau bertabrakan dengan objek-objek di dalam scan. Scan adalah kumpulan objek-objek dan sumber cahaya yang akan dilihat oleh pengamat. Setiap terjadi tabrakan antara sinar dan objek, warna piksel diupdate, lalu tergantung dari jenis material objek dan algoritma yang dipakai. Sinar tersebut dapat diteruskan atau dihilangkan. Dan dengan metode ray tracing ini kita dapat membuat berbagai efek yang sulit atau bahkan tidak mungkin dengan metode lain. Di antara efek-efek tersebut adalah pemantulan, tembus cahaya, dan bayangan. Jadi sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya Arnur Diansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.